Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa cek deskripsi video, kalian bisa berangkat umroh dengan travel umroh yang amanah dan terpercaya. Sudah ada paket Titian Barokah paket 8 gratis 1, dan juga buat kalian yang pengen beli baju koko Al-Qodi ya, langsung cek deskripsi video guys. Oke guys, konten gue masih tidak seputar Fuad Pleret, cucu waris Nagerwani PKI ini yang nggak tahu sampai sekarang kemana dia. Dan dia udah dipanggil polisi, ya, tapi udah dipanggil polisi, belum dipanggil polisi, ya, belum dipanggil polisi, padahal sudah dilaporkan. Dan juga tidak berkaitan juga dengan Wasim, ya, nggak ada kaitannya sama mereka berdua, cuman mereka berdua ini harus terus gua tampilin supaya nggak lupa kita, mereka udah dilaporkan ya. Mudah-mudahan aja ada segera tindakan dari aparat hukum insya Allah buat mereka berdua. Oke, sekarang kita ke kontennya guys ya. Konten utama masih berkaitan tentang ijazah Jokowi. Jadi Rismon sudah diperiksa, dibeberkan, dan itu sebetulnya undangan ya, undangan klarifikasi ya, undangan klarifikasi. Baru juga itu undangan, bukan panggilan ya, namanya diundang ya kan ya, bisa datang bisa enggak sebenarnya ya. Tapi ya alhamdulillah kita ngelihat Rismon datang, dan semua yang diundang datang, Roy Suryo, Dr. Tifa, semuanya datang, dan baik-baik saja kan? Jadi ada beberapa analisa liar, dan termasuk yang mau gue tampilin kali ini keren nih ya, analisanya keren. Jadi ada kemungkinan ya kan, Prabowo sampai hari ini kan nggak komentar, nggak apa ya, padahal beliau presiden ya kan. Apakah ada hutang budi atau justru ada ancaman? Apakah begitu? Kita lihat analisanya orang ini yang ngomong. Keren ini analisanya, analisa cerdas buat gue ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Jokowi kalap, ya, jika Jokowi kalap, mungkin dia akan berpikir daripada kebongkar ijazah palsunya, maka dia melakukan serangan preemptif, melumpuhkan lebih dulu supaya sekalian Indonesia itu heboh. Ya, dicatat itu, jika Jokowi kalap. Kalau ngelihat sekarang kayaknya sudah mulai kalap, ya sudah mulai kayaknya ya, karena lawannya bukan kaleng-kaleng guys, ya bukan kaleng-kaleng lawannya Jokowi kali ini. Rismon CS ini bukan kaleng-kaleng, mereka punya ilmunya gitu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang di sekitaran Jokowi, mereka tuh punya kekuasaan tapi bukan orang yang minta maaf ya.
bukan orang yang apa ya, keilmuannya ya jauh lah dibandingkan Rismond dan kawan-kawan nih. Beberapa kali debat aja udah kelihatan ya kan. Nah ini jika Jokowi kalap, kayaknya sudah mulai kalap, dan kalau mulai kalap kayaknya langkah preventif. Di sini captionnya ya, inilah ancaman Jokowi kepada Prabowo jika ikut campur bongkar kasus ijazah palsu dirinya. Ya, ijazah palsu Jokowi ini kan, dugaan ijazah palsu Jokowi ini kan, Prabowo diem aja guys. Ya, Prabowo diem aja. Apakah benar ada ancaman? Atau justru sebaliknya, Prabowo, kalau menurut gue, Prabowo sedang bermain di belakang nih. Wallahu a'lam. Kita lihat dulu analisanya ya guys ya. Lanjut. Apa itu? Ya, dia tinggal buka data saja. Siapa sebenarnya pemenang Pilpres itu? Kalau itu terjadi, ya monggo saja sih. Tetapi gejala ke arah itu, pemirsa, sekarang menjadi perbincangan publik yang luar biasa banyaknya. Terutama di kelas-kelas elit, tentang situasi dilematis ya, karena tampaknya hubungan antara Jokowi dengan Prabowo hari ini itu udah berbeda jauh pada awal-awalnya, di mana Jokowi sampai diantar pulang ke Solo dengan Panglima TNI dan Polri, tetapi seperti ini saat ini ya, Jokowi ketika menghadapi satu situasi yang memburuk ya, berkenaan dengan ijazah palsu, tampaknya Prabowo sulit untuk melangkah, mau membela tidak bagus ya, mau membongkar juga tidak bagus, dan tampaknya Prabowo ini hanya sekedar pemain aman saja. Ntar dulu. Ya, masuk akal ya. Ya, awal-awal kan kita sampai ada kalimat Prabowo hidup Jokowi, ada gitu kan ya. Ada kan ya, Prabowo sampai begitu, dan itu membuat masyarakat waktu itu sempat, oh iya hidup Jokowi gitu ya. Dan itu kan membuat beberapa orang lihat, kok begini ya. Tapi sekarang bayangin aja, Jokowi sekarang lapor ke Polda Metro, dia sendiri loh yang lapor. Masuk akal ya. Ya kan, Jokowi sendiri yang lapor nih. Jokowi turun tangan sendiri, nganter sendiri, ngambil ijazahnya dia sendiri. Udah mulai dilepas sama Prabowo ya. Cuman Prabowo mungkin masih milih main aman gitu ya. Ya. Masuk akal. Lanjut. Tidak berani ngambil resiko gitu. Nah, disinilah tampaknya mungkin ada satu kekecewaan yang luar biasa dari Jokowi. Nah, sekarang mari kita analisis pemirsa ya, dari satu pertanyaan. Siapa yang bisa menggambarkan kondisi kejiwaan Jokowi hari ini? Siapa yang bisa menggambarkan kondisi psikologis Jokowi hari ini? Itu yang susah. Karena nggak sedikit juga orang yang ngomongin bahwa saja Jokowi ini kena NPD, Narcissistic Personality Disorder. NPD ini susah guys. Orang kalau punya kekuasaan, punya uang terus kena NPD ini susah. Dia nggak merasa soalnya. Orang yang kena NPD itu nggak ngerasa kalau dirinya kena NPD guys. Ya, itu dugaannya. Susah kalau untuk nebak kondisi kejiwaan Jokowi. NPD ini kalau panik lu, wah, bisa teriak-teriak dah. Bisa ngelakuin apa aja. Karena dia malu, nutupin malunya, gila itu. Gila nutupin malunya, bisa, wadah. Sangar kalau NPD benar. Ya, lanjut. Ya, ini menjadi pertanyaan yang berat ya, karena Jokowi itu bukan manusia secara umum. Tampaknya sejumlah analisis yang mengatakan bahwa dia mengidap NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu bener, jauh kan? lebih mudah untuk menganalisis itu dengan pendekatan seperti itu. Bener gua kan? Ya, dan orang yang kena NPD itu guys susah. Orang kalau kena NPD dia sendiri nggak ngerasa gitu, karena dia selalu merasa benar. Dia merasa baik-baik saja gitu. Lanjut. Jadi rasa malu yang besar
kalau kasus ijazah palsunya ini dibongkar, ini jauh lebih mengerikan daripada kalau dia itu mengaku bahwa dia ijazahnya itu palsu atau tidak punya ijazah. Tuh, gue bilang apa? Orang kalau kena NPD itu pokoknya dia harus diperhatikan, dia harus yang paling benar, dia harus tampil, selalu tampil. Dan itu semua ciri-ciri ada kayaknya sama si Jokowi ya. Dan ini dia akan mati-matian. Tapi kali ini dia kayaknya kekuasaan ya itu sudah mulai melipir pelan-pelan nih. Melipir pelan-pelan dari hasil pemeriksaan Rismond, Dr. Diva, Roy Suryo, ya. Lanjut. Karena itulah langkah yang terus-menerus ditutup oleh Jokowi adalah untuk semakin melarikan diri dari tuntutan publik. Jadi ketika situasi sudah mulai terdesak, ya, dia tidak ingin katanya kan membagikan ijazah itu di depan umum, tapi mau di pengadilan. Setelah digugat di pengadilan, dia tidak lagi mau membagikan itu ketika hakim misalnya meminta supaya Jokowi itu menunjukkannya di pengadilan. Seterusnya begitu, dan ketika melaporkan ke Bareskrim, katanya sudah dibawa oleh adik iparnya. Tetapi ternyata pihak kepolisian mengatakan dia hanya menerima fotokopi yang sudah dilegalisir. Itu, jadi kita kudu sabar aja nih ya. Kita kudu ada sabar untuk melihat ini proses ini. Kalau dari analisanya Bapak ini dan analisa gue, Jokowi lagi OTW panik kalap gitu. Dan ini ya Prabowo sendiri pilih main aman sekarang ini sambil karena udah nggak ada kan ya, Prabowo ngadep Jokowi waktu kasus ijazah ini naik, nggak ada Prabowo ke sana gitu, nggak ada ya, nggak ada kan. Wah ini asik gue senang ngikutin ini guys karena mencerdaskan otak gue nih, mikir juga gue. Lanjut itu ya, dan kalau terus menerus didesak ya bisa jadi apa yang akan dilakukan itu bukan suatu hal yang menyerah gitu ya. Dan situasi kalapnya Jokowi itu ya dengan kesedihan yang ditahan, ya, rasa malu yang ditahan, dan itu tercermin dari rambutnya yang rontoknya dalam minggu-minggu terakhir ini luar biasa. Wah, rontoknya rambut yang diperhatiin. Wah, ini siapa yang analisa ini ya? Tapi gue kemarin ngelihat yang sempat gue reaksi juga kan, yang kakinya Jokowi selalu bergerak-gerak, yang waktu ngejawab Kasmujo, kalian lihat aja di konten itu, ya kelihatan banget ada kepanikan gitu ya. Lanjut. Ya, kalau dari analisis kedokteran, kalau kita melihat rambutnya Jokowi yang tampaknya tidak ada suplai gizinya, ya, meranggas gitu ya, kasihan. Meranggas. Apalagi kalau melihat mukanya, ya, menahan berat banget dari kekecewaan, ya. Bisa jadi sekarang ini dia kecewaannya itu justru malah ke Prabowo, pemirsa. Ini Prabowo sudah kita bantu habis-habisan, ya, dia sudah menikmati kekuasaan seperti itu, tapi malah membiarkan saya dimaki-maki oleh banyak orang dan dia tidak bertindak apapun. Itu mungkin dari perspektif Jokowi. Nah, di sini memang mungkin hanya menunggu masuk akal ya. Ini masuk akal ya? Ya bisa. Karena Prabowo kelihatan dekat sama Jokowi di awal-awal. Di awal-awal itu dekat sampai ya itu tadi ya, hidup Jokowi. Nah, sekarang mulai berubah. Itulah dinamika politik ya guys ya. Nggak ada kawan sejati, nggak ada lawan sejati. Tunggu aja. Kalau gue rakyat sejati gitu aja. Kita nikmati ini sambil ngopi ya guys, sambil ngopi. Analisa keren ini kita nikmati sambil ngopi. Lanjut. Ledakan itu akan terjadi jika dihadapkan pada pilihan apakah Jokowi harus menyerah dengan mengatakan bahwa dirinya memang nggak punya ijazah asli, atau malah justru membuat situasi Republik ini sekalian saja
Ya, kalau dalam prinsipnya Soeharto dulu, ya bukan prinsip sih, kata-kata lah dari Soeharto dulu, tiji tibeh, mati siji, mati kabeh. Doktrin ini sebetulnya tidak hanya monopoli di Indonesia aja. Dalam doktrin nuklir pun, kalau terjadi perang nuklir, itu pernah juga disampaikan oleh Vladimir Putin. Ya, dia katakan begini, kalau sampai Rusia itu dibom nuklir oleh Barat dan Amerika dan semua kita itu musnah, maka tidak boleh ada orang yang tinggal di muka bumi ini. Mereka juga harus musnah. Itu kata Putin. Bagaimana caranya? Caranya adalah membuat otorisasi otomatik pada senjata nuklir itu. Jadi ketika nuklir di situasinya dibom, nuklir yang ada di dalam silo, ya, itu akan memberikan sinyal mana ini komandonya, kan begitu. Ketika menunggu komando tidak muncul, maka dia memberikan otorisasi pada dirinya sendiri dan meluncurlah rudal-rudal itu sesuai dengan programnya, sehingga seluruh dunia ini akan musnah dengan sendirinya. Ya, dalam prinsip tiji tibeh, ya, kalau misalnya sampai Jokowi itu kemudian membongkar data tentang siapa yang menang Pilpres 2024 lalu, hanya cukup dengan mengatakan kami sebetulnya mengaku salah karena menggunakan sembako, menggunakan ini untuk memenangkan Prabowo misalnya. Dalam skala yang sudah jelas begitu banyaknya, maka habis sudah juga Prabowo itu. Nah, ya guys, ini analisanya masuk di akal ya. Analisanya itu masuk di akal, guys. Analisanya itu sangat masuk di akal. Artinya NPD-nya itu bisa jadi gitu ya. Dan posisi kewenangan Jokowi yang sekarang mulai ditinggalkan ya, itu juga bisa jadi pertimbangan. Dan analisa yang ngomong ini juga bisa jadi pertimbangan kita. Pertanyaannya adalah, nah ini, benarkah ini semua? Apakah Prabowo diam ini karena takut ancaman Jokowi, sehingga dia sekarang ini lagi mempersiapkan benteng-bentengnya, atau gimana? Andai kata Prabowo sama Jokowi ini memang berseteru, kalian memihak kemana? Kalau gue memihak kemana? Nggak memihak, gue menikmati ini, gue nggak memihak. Cuman lebih condong ke Prabowo sih. Masih ada jiwa militernya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Nanti konten ini full tanpa reaksi gue, itu gue upload di konten lain ya. Itu aja dari gue Babel Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren ini analisanya keren. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.